Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Ya, banyak sekali yang bertanya juga di kolom komentar itu, Mas, bagaimana cara mensiasati supaya pelanggan itu tidak ngutang di toko kita? Bagaimana cara mensiasatinya? Ya, kalau terkait ini ya, saya bahas dulu ya. Jadi kalau mau menghutangi, prinsipnya itu apa namanya? Mestinya kan ini pahala, kita dapat pahala. Konsepnya ya, dalam apapun, dalam segi apapun, dalam konsep hutang itu adalah dapat pahala. Tapi sekali lagi kalau terkait masalah kerja, saya punya prinsip bahwa waktunya kerja ya fokus kerja, kita terapkan SOP karena kita mau arahnya adalah ke profesional. Jadi kalau misalkan memang mau menghutangi ya mungkin di tempat lain, bukan saat di kerjaan. Jadi saya prinsipnya ya kalau di toko ya tidak boleh ngutang. Tidak boleh ngutang ya, kalau misalkan itu ya bayar. Nah, misalkan memang wah kok ini Mas kok tegel banget dan lain-lain. Kalau mau membantu ya konsepnya ya di tempat lain. Maksud saya adalah mau membantu ya bantu aja. Pas kerja ya kerja aja. Kalau saya tak bisa seperti itu. Kenapa? Karena begini. Karena ini arahnya profesional. Dulu saat saya awal buka toko tak jaga sendiri ya memang ada beberapa yang hutang. Dulu. Tapi sekarang ketika yang jaga sudah tim ya sudah tidak boleh ngutang. Pokoknya profesional. Kalau misalkan belum bayar kurang ya belanja nggak bisa diambil. Seperti itu memang harus tegas seperti itu. Sama seperti kayak di Alfamart, Indomaret atau minimarket nasional lainnya. Kalau belum bayar ya nggak boleh dibawa begitu. Jadi kita membawanya apa namanya menggunakannya sistem karyawan yang setoran ke kita atau setoran ke kantor. Jadi tetap tidak boleh ngutang. Pokoknya kita prinsipnya begitu. Kenapa kok saya memilih seperti itu ya? Artinya mau diutangi itu juga baik, nggak boleh juga baik seperti yang menurut saya. Tapi saya memilih adalah saat di toko tidak boleh. Kenapa? Karena begini menurut saya. Hutang itu adalah memberi hutang itu adalah baik dan dapat pahala. Bahkan dalam agama Islam diatur itu ya. Ketika yang saya khawatirkan adalah ketika tidak ada banyak toko tutup gulung tikar gara-gara hutang. Banyak yang sharing seperti itu. Utangnya banyak nggak dibayar sehingga tokonya sampai gulung tikar atau tutup ya. Nah, itu saya tidak mau terjadi. Karena kalau itu terjadi, hutang menjadi problem buat saya. Jadi hutang yang awalnya ibadah jadi problem gara-gara saya ngutangi, toko saya jadi bangkrut misalkan seperti itu. Nah, makanya supaya hutang tidak jadi problem, waktunya kerja ya di profesional toko ya nggak boleh konsep hutang. Kalau hutang ya di tempat lain atau intinya adalah pendekatannya lebih yang ke pendekatan humanis atau persuasif atau pribadi atau individu. Kalau di toko ya harus profesional. Kalau saya seperti itu. Kalau di karyawan atau di tim ya saya tekankan kalau uangnya kurang ya ditinggal. Atau kalau kamu mau ya kalau mau ya ditinggal nanti bisa diambil lagi. Atau kalau mau ya barangnya dikurangi. Seperti itu yang prinsip saya begitu ya. Ini sifatnya sharing ya, bukan tentang benar atau salah. Yang punya toko masih membolehkan hutang itu juga bagus, dijaga sendiri masih membolehkan hutang itu juga bagus, tidak salah. Tapi kalau saya mengambil keputusan atau kita sepakati sama tim bahwa di toko tidak boleh ngutang, termasuk saya sendiri kalau belanja di toko ya harus bayar, termasuk tim saya, keluarga saya, istri saya kalau belanja di toko juga harus bayar, nggak boleh ngutang. Prinsipnya begitu. Jadi tak bedakan. Waktunya kerja ya kita harus tetap profesional. Begitu sih. Tetapi gini ya, dulu saat saya jaga sendiri, saat saya buka toko dan saya jaga sendiri, itu juga saya membuka mau hutang bisa. Tetapi ketika sudah profesional, sudah dijaga sama tim, tidak boleh. Seperti itu konsepnya yang mau saya sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.